لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena Rabbuna Jalla wa Ala adalah zat yang maha mulia, yang telah maha mencipta, yang telah memberikan rezeki, yang telah mengatur alam semesta. Maka seluruh ibadah, seluruh rasa syukur pujian hanya miliknya semata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita kembali di pelajaran matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sekarang kita berada di pertemuan yang ke-19, dan alhamdulillah sebagaimana kita sebutkan di pekan yang lalu, kita berada di bulan Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, salah satu dari bulan-bulan haram, bertepatan tanggal 15 Mei 2024 Masehi. Tapi agar kita banyak membahas apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam matan akidah ini, maka marilah sama-sama kita mendengarkan poin yang berikutnya yang dijelaskan beliau, yakni poin yang ke-28. Tafadhal. Berkata muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam matannya, di mana beliau menyebutkan khalaqal khalqa bi'ilmi, Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Jadi di sini sebagaimana telah kita bahas di perjumpaan kita sebelumnya, khalaqa yang maha mencipta banyak, ada badi', ada fatir, ada yang semakna dengan maha pencipta, ada al-bari yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ini bisalah kita memahaminya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pencipta. Khalaqa ini dengan makna bahwasanya di sini disebutkan qaddara, yaitu yang menentukan. Jadi bahwasanya yang menentukan, makna lainnya, jadi selain pencipta juga yang menentukan. Adapun wal khalqu adalah bentuk masdar, bentuk dasar, wa huwa hunna bimakna al-makhluq, kata mensyarahnya Abu Izzi Al-Hanafi rahimahullah taala. Adapun di sini disebutkan al-khalqa adalah dengan makna makhluk. Adapun dengan ilmu maksudnya khalaqahum aliman bihim, itu bahwasanya Allah menciptakan mereka dengan ilmunya, Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, ayat ke-14.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Maksudnya yang kamu nampakkan atau yang kamu rahasiakan. Lalu di akhirnya pada ayat itu, wa huwal latiful khabir. Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Juga terdapat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Di dalam surah Al-An'am ayat 59 sampai ayat 60. Ayat 59 sampai ayat 60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, daun pun yang gugur, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya pula. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. Jadi wala ratbin wala yabisin, baik itu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya telah tertulis di kitabum mubin, di dalam kitab yang nyata, yakni di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya tadi dalam surah Al-An'am ayat 59, di dalam ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah yang telah menidurkanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menidurkan di malam hari. Kan ada sebagian kita yang tidak insomnia, yang susah tidur di malam hari. Terkadang sudah mau azan subuh baru bisa tidur. Sementara mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh itu ada yang berpenyakit seperti itu. Dan ini adalah ujian bagi orang-orang seperti itu. Seharusnya malam mereka gunakan untuk istirahat. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya, ya. Dijadikan malam itu untuk istirahat dan siang itu untuk mencari ma'isyah, mata pencaharian. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih di ayat 60 dalam surah Al-An'am, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah dikerjakan di siang hari. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Allah Subhanahu wa taala membangunkan hambanya di siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah
Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu yang telah kamu kerjakan. Nah, ini dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Allah mengetahui, dia menciptakannya bukan hanya sekedar pekerjaan manusia saja, tetapi seluruhnya. Baik itu biji yang jatuh di dalam kegelapan atau daun yang gugur dari rantingnya, seluruhnya Allah mengetahuinya. Dan ayat ini salah satu bantahan terhadap orang yang berakidah Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah berkeyakinan akidahnya yang batil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sebelum terjadinya. La haula wala quwata illa billah. Perhatikan akidah Mu'tazilah yang mereka menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui setelah terjadinya. Jadi sebelum kejadian itu terjadi Allah tidak mengetahui. Ayat ini membantahnya. Pertama dalam surah Al-Mulk ayat ke-14 tadi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 59 60, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Dan tidak ada satupun daun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya juga. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbin wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Jadi Allah juga mengetahui biji yang terdapat dalam kegelapan bumi, wala radbin wala ya bisin, meskipun itu basah dan kering, illa fi kitabim mubin, kecuali telah termaktub, telah ada di kitab yang mubin, yaitu di Lauh Mahfuz. Semuanya Allah mengetahuinya. Ini bantahan terhadap orang-orang yang berakidah menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang ada keyakinan kelompok dari kelompok Islam, golongan firqah-firqah di dalam agama kita. Bayangkan bagaimana harusnya kita belajar, harusnya kita mempelajari agama Allah sesuai dengan akidah yang sahihah. Tetapi sangat disayangkan yang kita tangiskan apabila ada pelajaran-pelajaran akidah, majelis-majelis akidah, itu rata-rata tidak ramai kita saksikan. Karena pertama mungkin kita husnuzon, mereka sudah memahaminya paling tentang Allah Maha Pencipta, Allah yang memberi rezeki. Itu saja pelajarannya. Memang akidah itu yang dibahas, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita itu mengenal Allah sebagai Khaliq, Maha Pencipta, maka di dalam jiwa kita ini tidak ada keakuan, bahasa sekarang. Tidak ada aden yang muncul dalam diri kita hamba Allah. Itulah hakikat kita sebenarnya. Itulah hakikat kita sebenarnya. Dan kita mengetahui Allah telah mentakdirkan semuanya. Kita menjalaninya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya untuk kita menjadi bagian kita, tidak akan ada yang akan mengambilnya. Dan apa yang tidak bagian kita, sebagaimanapun kita usahakan, banting tulang siang dan malam, itu tidak akan kita dapatkan. Semuanya sesuai dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya lihatlah para al-anbiya wal mursalin, para ulama-ulama terdahulu, mereka bahagia kehidupannya. Apa yang disusahkan Allah telah tentukan. Misalnya ada seorang yang ingin mencapai sesuatu keinginannya di dalam suatu usahanya, lalu dia tidak sesuai dengan kehendaknya, misalnya tidak mendapatkan profit, tidak mendapatkan keuntungan misalnya, untuk apa dirisaukan? Allah tidak menginginkan, istilahnya tidak mentakdirkan keuntungan dari usaha yang itu. Mungkin dari jalan yang lain atau dari pintu-pintu yang lain yang tidak kita ketahui. Jadi kalau kita kembalikan semua, maka tidak ada satupun yang kita risaukan di dalam kehidupan ini. Lalu di ayat 60 tadi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkanmu. Lihatlah, perhatikan, diwafatkan. Jadi kita tidur itu adiknya mati. Sama-sama tidak mengetahui, ditahan ruh kita. Kemudian wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Jadi Allah Subhanahu mengetahui apa yang telah dikerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fi liyuqda ajalun musamma. Kemudian umur kita dicukupkan, disempurnakan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi umur kita kapan kita wafat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilaihi marji'ukum, dan kepada nyalah semuanya kamu dikembalikan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini dia yang akhir ini yang membuat kita ketakutan. Kenapa kita takut dengan ayat ini? Kan sepele. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikabarkan kepadamu terhadap apa yang kamu kerjakan. Nanti ada catatan kita. Ada catatan kita, apakah kita menerima fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Apakah kita menerima dengan tangan kanan kita kabar yang telah kita sendiri mengamalkannya, atau dari sebelah shimalihi, atau min waraih, atau dari belakang kita. Itu nanti di akhirat akan kita dapati. Kalau baik amalan kebaikan kita akan menerima dari tangan kita, tangan kanan. Bahkan kita bergembira setelah menerima itu, pergi ke keluarga kita dengan bergembira. Inilah kitab saya dahulu. Adapun orang yang celaka dari tangan kiri atau dari belakangnya, maka tidak ada yang bisa disesali. Itulah penyesalan yang tidak akan mungkin dikembalikan lagi ke dunia. Jadi ini salah satu dalil yang membantah keyakinan Mu'tazilah. Perhatikan keyakinan Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Mereka beranggapan bahwasanya Allah tidak mengetahui suatu kejadian sebelum itu terjadi. Jadi kalau tidak terjadi, apa bedanya sang Khalik dengan makhluk, dengan kita? Kalau seandainya seperti kita telah terjadi, baru kita mengetahuinya. Adapun Allah, yang mereka sangkakan adalah itu akidah yang fasid, akidah yang rusak, dan itu ada di agama kita. Ini masalah akidah ini banyak sekali firqah-firqah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftarakul ummati sab'ina salasa firqah, atau kama qala Rasulullah SAW, itu 73 golongan. Itu masalah akidah, bukan masalah fikhiyah yang perbedaan yang kita saksikan di sebagian ibadah kaum muslimin, tidak. Tetapi masalah akidah, masalah keyakinan. Dan ini harus kita bersabar untuk menyampaikannya. Memang kalau dipahami apa manfaatnya, apa ininya, tetapi kita mengetahui Rabb kita yang hakiki, yang sesuai dengan Allah kabarkan. Allah mengkabarkan tentang zatnya begini, tentang dirinya sifatnya begini, tentang namanya begini. Bukankah kita, misalnya seseorang, kita ambil contoh yang rata-rata alhamdulillah kita sudah mengalaminya, ingin menikahi seseorang yang ingin kita jadikan pendamping hidup kita. Bukankah kita datangnya rasa suka kepada kita apabila itu banyak kita mengetahui tentangnya? Oh, si fulan begini, si fulanah itu begini, si fulanah itu, oh dia masya Allah. Nah, dari berita kabar-kabar tentang sifat-sifat tersebut, itulah tumbuh kesukaan, ketertarikan kita untuk hidup bersamanya. Itu contoh. Lalu bagaimana dengan kita mengenal Rabb kita, Rabbuna Jalla wa Ala? Semakin kita mengenalnya, tentu semakin kita menikmati kehidupan ini. Semakin khusu' kita beribadah kepadanya. Semakin apabila kita nikmati ketika kita sujud kepadanya, berat kepala kita untuk mengangkatnya, karena kita sedang menyembahnya, menikmati ibadah kita. Dan ini tidak akan didapati bagi orang yang tidak mengenal Rabbnya. Dan alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah di hari Senin di tempat di mushola kita yang mulia ini, kita mempelajari bersama-sama matan al-usul salasa. Alhamdulillah, kita telah
menyampaikan matan usul salasah ini mungkin sudah lebih dari 6 kali. Tidak bosan-bosannya. Semakin dipelajari, semakin banyak manfaat-manfaat dari sisi yang lain kita dapati. Perhatikan isi matanya, sampai di mana pelajarannya? Ada yang ingat matan usul salasah bersama Ustadz kita Muherman hafizallahu taala? Ada yang ingat sampai di mana? Alam gaib, keyakinan itu mungkin penjelasannya. Keyakinan alam gaib sudah melewati ma'rifatullah. Sudah lewat. Berarti itu bagian-bagiannya. Jadi beliau mungkin memakai syarah yang lain tentang mempelajari bagaimana meyakini tentang ilmu tentang hal yang gaib. Cuman di matan itu yang awal muallif rahimahullah taala sampai kita sedikit menghafal karena sering menyampaikan ini. Muallif menyebutkan bima arafta rabbak. Bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Kan ada di situ. Bima arafta rabbak. Bagaimana caramu mengenal Rabbmu? Lalu dijelaskan bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Begitulah kita mengenal Rabb kita. Dengan mempelajari ayat-ayatnya. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Kita perhatikan alam semesta ini, kalau kita perhatikan maka tidak ada keluar dari lisan kita kecuali memujinya. Itu makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam surah Ali Imran, di akhir-akhir surah Ali Imran. Nah, pergantian siang dan malam. Apakah ini sia-sia dengan diselimuti siang dengan gelapnya malam? Menghabiskan sisa umur dengan tidak memahami kita hakikat penciptaan ini. Pada hakikat sebenarnya waktu itu berjalan sebagaimana disebutkan di sini, yaitu liyuqda ajalun musamma, sampai waktu ditentukan kematian kita. Kita menuju ke situ hari demi hari. Itu makanya para ulama dahulu mengungkapkan, kenapa aku bersedih setiap tenggelamnya matahari? Karena dengan itu aku menyadari berkurangnya jatah hidupku di dunia ini. Lihatlah orang yang memahami tentang hakikat kehidupan yang mereka selami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita yang ilmunya tidak seberapa, kita tidak mengetahuinya. Jadi hari itu sinayannya tadi ya Pak ya. Kalau bahasa orang awak enggak tahu dia pergantian hari itu gimana. Sinayannya tadi. Bahasa kampungnya Pak ya. Nah, jadi enggak balak kalau sepeda nak berlampu. La haula wala quwata illa billah. Ini sedikit intermezzo bagaimana keadaan orang yang tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan di mana mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-28 yang sama-sama kita dengarkan. Taib, istamir. Ini sebenarnya ini telah dibahas di sebelumnya, cuma dengan kalimat yang berbeda seperti dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Itu mirip-mirip tetapi dengan lafaz atau kalimat yang berbeda di poin seperti di poin yang ke-23. Itu telah disinggung dan telah kita bahas juga. Cuma di sini muallif menyebutkan di poin yang ke-29 wa qaddara lahum aqdara, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir bagi ketetapan takdir bagi mereka, bagi kita semuanya dan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Allah yang telah menetapkannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dengan serapi-rapinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, di ayat yang lain,
di surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian ini juga semakna di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang maqdura, yang pasti berlaku, dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Kemudian di dalam surah Al-A'la ayat awal-awalnya yang kedua, sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, apa lagi? Walladzi qaddara fahada. Nah, jadi di ayat tersebut disebutkan bahwasanya dialah Allah yang menyempurnakan ciptaannya dan menentukan kadar masing-masing, dan fahada, dan yang memberi petunjuk. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 38 tadi, di sini kita tambahkan pembahasannya, di mana Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman wa kana amrullahi qadaran maqdura. Di Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan itu sesuai dengan ketetapan itu pasti berlaku. Dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengenai ayat ini, urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Jadi semua urusan, semua al-amru yang telah urusan apapun bentuknya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Itu harus kita yakini. Dan tidak akan bisa dielakkan lagi. Tidak bisa dielakkan. Contoh nyata yang kita baru saja mendengar berita di media, dan orang-orang yang telah kembali dari kampung halaman di Ranah Minang, itu kejadian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau ahli seluruh dunia BMKB, oh ini kan Sumbar ini sering gempa, lalu retak-retaklah tanahnya, hujan terus menerus, jadi di celah-celah yang retak itu ada air mengalir, itu terjadilah Galodo. Itu menurut BMKG. Tetapi itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagi orang yang beriman itu adalah ujian bagi mereka. Bagi orang yang beriman itu ujian. Adapun bagi orang yang lalai, bagi orang yang berbuat dosa, maka itu teguran bagi mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya dari mata kepala kita sendiri di media, walaupun kita tidak pergi ke sana, sekarang zaman canggih, baru terjadi langsung dapat berita. Zaman dulu, waktu kita dahulu sesuatu terjadi, ada peristiwa misalnya orang merampok ibu-ibu yang disembelih dicampakkan di hutan raya Bung Hatta di Padang kan. Itu udah 2 hari baru keluar beritanya di Singgalang atau di Haluan. Sekarang kejadiannya ada yang mengupload di medianya, bagi yang membuka dapat dia. Hitungan detik atau menit itu kita bisa mengetahui kejadian di seluruh dunia. Itulah, dan dijelaskan oleh saudara kita menganggap tentang internet di zaman kita ini, yang kita hidup di zaman ini, entah apa lagi yang di zaman yang akan datang. Beliau memberitahu kita itu ibarat sinar matahari, gak bisa ditutup internet itu. Bagaimana kita membendungnya? Itulah zamannya sekarang. Ibarat sinar matahari, mau pakai payung berapa kita untuk menutupnya untuk cahaya sinarnya tidak mengenai bumi ini. Seperti itulah zamannya sekarang. Jadi tidak bisa kita mengelakkan zaman itu. Kita berada di zaman ini, semuanya serba global, maka hati-hatilah kita dengan fitnah ini, karena semuanya tidak ada kamarnya lagi. Apa yang kita inginkan waliyahzubillah bisa kita dapat di zaman ini, baik itu kebaikan, alhamdulillah jika itu kebaikan, dan
ada juga keburukan banyak sekali, wal iyazubillah, mungkin di dunia nyata kelihatannya pemalu, tetapi di dunia maya habis tali malunya, ada seperti itu. Nah, itulah zamannya sekarang, wal iyazubillah. Kemudian disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir yang tadi, karena apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala penentunya. Terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah, maka terjadilah. Tidak ada satupun mau di kemana pun tidak ada. Tidak akan bisa mengelakkannya. Dan apabila itu tidak terjadi, bagaimanapun upaya orang untuk mengupayakannya, itu tidak akan terjadi. Itulah zat yang maha agung yang harus kita yakini dalam hati kita. Harus kita yakini. Kalau kita mengatakan, oh, kita upayakan, saya harus, misalnya dalam agama, saya harus, yang bagi yang kita ini yang umurnya, kalau kami pribadi jelita namanya zaman sekarang, jelang 50 tahun. Kalau Pak Wen dan Pak apa karena itu dah lolita. Lebih lagi kan, lolos 50 tahun katanya. La la quwata illa billah. Banyak istilah zaman sekarang. Bagaimana kita targetkan untuk menghafal, kita harus hafal 30 juz. Kita kalahkan imam misalnya. Itu biasa. Fastabiqul khairat. Itu perlomba-lombaan untuk kebaikan, tidak masalah. Dan para sahabat lombanya tentang amal soleh, kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard. Jadi dengan itulah mereka berlomba-lomba. Boleh saja kita berlomba dengan kebaikan, tidak masalah. Tetapi kalau Allah tidak takdirkan kita dengan bisa jadi hafiz, itu tidak akan mungkin. Yang penting ada usaha kita ke arah situ. Apa usahanya? Salah satunya dengan memperbaiki bacaan kita. Kemudian kita berusaha walaupun terbata-bata, walaupun selangkah demi selangkah, dapat hafal juz 30, kemudian lanjut ke juz 28, 29 dan seterusnya. Yang juz 30 kabur lagi, itu biasa. Ini curhat juga yang memang begitu, kita tidak murojaahnya entah kapan, waliyazubillah. Dan ini adalah suatu celah aib, tetapi mudah-mudahan di kemudian nanti yang kita sadari ini, itulah tanda, mudah-mudahan ini tanda keimanan kita memohon kepada Allah bahwasanya ada risaunya kita, ada risaunya. Kalau tidak ada risaunya, biarlah, gak apa-apa, saya mantan tahfiz. Oh, mantan tahfiz, bangga. Mantan hafiz saya nih, mantan hafiz. Seharusnya yang kita syukuri itu mantan yang dulu kita sholatnya bolong-bolong, yang dulu sholatnya tidak di awal waktu, yang dulu tidak puasa, sekarang sudah puasa. Seharusnya itu yang kita syukuri. Jangan, saya ini kan mantan hafiz. Itu. Dan inilah yang kita ketahui dari berita-berita Indonesia paling banyak ini fakta, paling banyak mantan hafiz dan hafizah. Mungkin dia mengejar storannya selama 2 tahun yang karantina, setelah itu ada wisudanya, dilantik, yang akhwat pakai mahkota yang ada selempangnya, habis itu selesai dapat ijazah, tidak ada diulang, tidak ada di murojaah. Dan ini banyak di negeri kita, mungkin Pak Imam mengetahui. Ini itu yang terjadi fakta. Memang mereka storan sampai 30 juz, tetapi tidak ada murojaahnya. Karena mengejar hafalan untuk di store, yang lama hilang. Itulah yang kejadiannya. Di juz-juz yang lain hilang dia. Waliyazubillah. Tapi yang penting kita berusaha, jangan sampai kita lalai. Tiap hari kita tidak membuka mushaf. Ulama terdahulu ada sebagian yang mengambil berkah dari mushaf Al-Quran. Jadi bangun tidur, alhamdulillah ya badan, lalu dibukanya mushaf untuk mengambil berkah tabarruk dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tutupnya baru dia ke toilet. Gitulah bagaimana cintanya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu tadi yang poin ke berapa? Poin yang ke 29.
Di sini dijelaskan kan tadi apa tadi, allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Qaddara fahada. Yang takdir kita sudah mengetahui ukuran, itu kita mengetahui. Lalu fahada, yang telah memberi petunjuk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada kebahagiaan dan kesengsaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca imam kita tadi di rakaat yang kedua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan jalan fujur dan takwa. Lalu qad aflaha man zakkaha. Kemudian sebaliknya wa qad khaba man dassaha. Jadi sudah diilhamkan, sudah diberi petunjuk. Cuman bagi kita, mau enggak kita menempuh jalan takwa atau jalan sebaliknya, wal iyazbillah. Kemudian itu tentang manusia. Jadi pikiran kita tuh jangan kita saja. Makhluk Allah banyak di permukaan bumi, di planet-planet lain. Perhatikanlah hewan misalnya. Bagaimana Allah memberi petunjuk, dia mengambil makanan di padang-padang rumput. Allah berikan dia petunjuk. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain, ikan misalnya, dengan makan makanannya. Jadi kita harus tafakkur juga, harus memikirkan alam semesta. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengenal Rabb kita, Rabbuna Jalla wa Ala. Sebagaimana tadi yang kita singgung, bima arafta rabbak. Bagaimana engkau mengenal Rabbmu di matan usul salasa, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja dengan hewan saja, misalnya hewan jerapah. Kalau kita perhatikan kakinya panjang ini, lehernya panjang, apa tujuannya? Rupanya di hutan itu pohon tinggi-tinggi. Jadi lehernya itu bisa makan tumbuh-tumbuhan. Perhatikanlah, Masya Allah. Ada singa atau harimau dengan begitu kondisinya, cengkramannya, rupanya makanannya yang dicari itu diburu, dikejar mati-matian, diterkamnya, lalu digigitnya. Ini semuanya berfungsi semuanya kalau kita perhatikan. Ada kerbau pendek, B2. Kenapa cuman pendek, dia lehernya pendek? Dia semuanya dimakannya, kotoran apapun dimakannya, nampak. Semuanya dimakannya. Sisa-sisa makanan itu, lihatlah orang-orang inang-inang itu sore-sore cari apa, atau pagi subuh, itu untuk makanan apa dia, peternakan dia itu, yang B2 itu. Itu bagaimana kita memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, belum tumbuh-tumbuhan, belum yang ininya. Kalau kita perhatikan, Masya Allah. Maka sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jika kita mengetahui bagaimana Allah mengurus makhluk-makhluknya, maka hati ini akan meleleh karena cinta kepadanya. Allahu Akbar. Cuman kita tidak tahu, mengetahui bagaimana Allah mengurus makhluknya. Jangankan itu, dengan kalau kita hayati kisah di dalam surah Yusuf, bagaimana terpisahnya dengan ayahnya Nabi Yakub, akhirnya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja kisahnya bagaimana. Lalu bagaimana dengan karena Allah Latiful Khabir, latif. Bagaimana Allah dengan Nabi Musa yang ketika itu Firaun membunuh anak bayi Bani Israel yang laki-laki. Malahan Nabi Musa hidup di istananya Firaun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus tersebut. Itulah kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha? Atau hati kita yang terkunci. Kenapa kita tidak mentadabburi Al-Qur'an? Baik. Itu yang poin yang ke-29. Kita azan dulu atau bagaimana? Tadi kita sempat mengumpulkan pembahasan sampai poin yang ke-30. Atau kita azan dulu lah nak. Setelah itu kita lanjutkan satu poin lagi insyaallah. Tafadhol. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita lanjutkan satu poin lagi, yakni poin yang ke-30. Tafadhal. Kemudian muallif pada poin yang ke-30 menyebutkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa daraba lahum ajala, dan menetapkan ajal bagi mereka. Ini harus bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal bagi makhluk-makhluknya. Itu ajal tersebut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik. Satu kedipan mata saja tidak bisa dimajukan dan begitu juga tidak bisa dimundurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah ditentukan ajal itu telah datang, maka tidak bisa diakhirkan walaupun hanya sesaat, begitu juga tidak boleh bisa pula dimundurkan, dimajukan dan dimundurkan walaupun hanya sesaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa qala ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bernyawa, jiwa meninggal atau mati illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjala. Di sini disebutkan yaitu sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif bukan muallif tapi pensyarah Abu Izzi Al-Hanafi menyebutkan doa dari Ummul Mukminin. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Jadi Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat Ummu Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Jadi Ummu Habibah nama beliau Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi beliau adalah saudari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya bagus, doanya kan bagus kan. Ya Allah, berilah aku kenikmatan panjang umur dengan suamiku yaitu Rasulullah SAW. Kan bagus doanya. Lalu wabi Abi Sufyan, dan juga bersama
ayahku, bapakku Abu Sufyan. Kemudian wa bi akhi Muawiyah, dan juga bersama saudaraku Muawiyah. Qal, lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau meluruskan, qad salatillahu la ajalin madrubah. Engkau meminta kepada Allah sesuatu yang ajal yang telah ditentukan, wa ayyamin ma'dudah, begitu juga dengan kematian yang telah ditetapkan, wa arzaqin maqsumah, dan rezeki yang telah Allah sudah tentukan bagi kita semuanya, bagimu, kata Nabi SAW, la yu'ajjila syai'an qabla hillah wa la yu'akhira syai'an an hillah walau kunti sa'altillah ay yu'izaka min azabi fin nar wa azabin fil qabr kana khairan wa afdal. Jadi tidak adalah satupun segala sesuatu yang bisa sesuatu yang sebelum atau yang sesudahnya, kemudian tidak ada sesuatu pun yang engkau minta yang lebih baik atau yang lebih afdal, melainkan berlindung dari azab neraka, wa adzabil fil qabr, dan dari azab kubur. Itulah yang paling baik doa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kan bagus, ya Allah, berilah aku kenikmatan dengan panjang umur bersama suamiku, itu Rasulullah SAW, dengan bapakku itu. Lalu Nabi meluruskan, semuanya telah ada ketentuannya, telah ada ajalnya, telah ini. Kalau meminta itu mintalah ini, kata Nabi, yaitu dari selamat dari azab kubur dan azab neraka. Baik. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah di sini, ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab. Wallahu subhanahu khalaqal mauta wal haya wa qala sababal mauti wal hayati. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, dan telah menciptakan sebab-sebab dari kehidupan dan kematian. Ada orang disebabkan mati sebelumnya dia sakit, ada dengan tabrakan, ada yang dengan peperangan misalnya seperti syahid, ada yang tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, mendadaknya kita cangang loh karena baru tadi pagi sobok dia baru lama meninggal, kan ada yang seperti itu. Itulah sebab-sebab kematian yang telah Allah ciptakan, karena selain Allah telah khalaqal mauta wal hayata wa khala sababal mauti wal hayati, dan juga sebab-sebab kematian tersebut. Dan itu lalu bagaimana, ini ada pembahasan yang menarik tadi yang kita sebutkan. Ada ungkapan bahwasanya silaturahim, yasilur rahim, wa qad qadarallahu an hadza hiya sababu taulil umur. Jadi di sini ada orang yang panjang umurnya, kata Nabi, barang siapa yang diinginkan panjang umurnya dan luas rezekinya, hendaknya dia menjalin hubungan silaturahmi. Lalu bagaimana pula itu pemahamannya? Kan bukankah Allah sudah menetapkan takdir itu lalu dipanjangkan? Bagaimana pula memahaminya? Ini maksud ini dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya orang-orang yang melakukan hubungan silaturahmi, yang menyambung hubungan silaturahmi yang panjang umur tersebut, bahwasanya bukan berarti dia memiliki dua umur. Maksudnya dua umur, ini umur yang pertama, lalu ini umur kedua setelah dia melakukan silaturahmi. Bukan seperti itu. Itu yang kita yakini. Kemudian anjuran seperti ini adalah karena keutamaan tadi, karena ini bersifat manusiawi. Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang perlu kita yakini, ajaran yang sempurna. Sesuatu yang berbuat baik dari kemanusiaan muamalah itu pasti ada anjurannya, dan sesuatu ada mudaratnya itu pasti ada larangannya. Tidak ada mungkin. Seperti ini Nabi SAW menganjurkan, barang siapa yang diinginkan panjang umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaknya dia menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian yang kita pahami juga bahwasanya ini sesuai dengan perkara-perkara yang lain, anjuran-anjuran Nabi yang lainnya. Seperti ini, ada orang yang keinginan ingin memiliki keturunan atau anak. Ada sebabnya dengan nikah. Seperti itu. Ada anjuran menikah agar mendapat anak. Jadi bagi orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya,
lakukanlah amalan ini, yaitu menjalin hubungan silaturahmi. Dan pembahasan ini telah kita bahas di kajian Kitabul Jami' tentang ini di tahun yang lalu, bahwasanya menjalin hubungan silaturahmi itu bukan kerabat kita yang ada hubungan rahim yang berbuat baik kepada kita, tetapi kalau ada yang memutuskan, kita menyambungnya. Nah, itu dia. Itu dia yang dikatakan menjalin hubungan silaturahmi. Bukan kalau dia baik sama kita ini itu biasa. Tetapi bagaimana jika kerabat kita yang ada hubungan darah, hubungan rahim dengan mereka, yang mereka memutuskan tetapi kita mendatanginya agar itu tersambung. Itu yang lebih dianjurkan, dan itu berat. Ikhwan fillah, itu berat. Misalnya ndak badusan naknya pajangan ancak orang lain lah. Kan ada seperti itu. Ada. Dan ini ada. Dan biasanya masalahnya masalah harta warisan orang tua. Kebanyakan seperti itu. Jadi baca cakaknya sesudah itu. Nah, itu banyak kejadian yang kita jumpai, wal iyazbillah. Lalu bagaimana Ustaz? Aduh si fulan tuh misalnya ini kan, kalau kita kan ada timbul tanda tanya karena kejadian. Kita lihat dia sering mengunjungi ibunya, dia sering mengunjungi saudarinya, saudaranya, pamannya. Tapi cepat juga meninggalnya, Ustaz. Gimana panjang umurnya tuh? Gimana di situ? Jawabannya seperti ini. Dijelaskan oleh ilmuwan, seandainya dia tidak mengamalkan itu, lebih pendek lagi daripada itu umurnya. Jadi begitulah ulama memahami kita terhadap memahami dalil agar kita paham. Kan ada kejadian pajai tapi bagaimana dijelaskan, seandainya dia tidak melakukan hubungan silaturahmi, seharusnya dia berumurnya, sekarang dia meninggal misalnya umurnya 30 misalnya, dia rajin silaturahmi, pendek umurnya Ustaz, padahal nyocok mengunjungi orang tuanya, kakeknya, saudarinya, ini semuanya. Tapi pendek cuma Ustaz. Kalau tidak nak silaturahmi mungkin umur 20 lah meninggalnya tuh. Jadi begitu menjawab orang-orang. Kadang jawaban-jawaban seperti itu kita butuh ada dengan nakli, ada dengan akli. Ada dengan nakli maksudnya dengan ada dalil-dalil nas, ada dengan akli, ada dengan akal. Ada dengan akal seperti yang dijelaskan oleh ulama kita. Lalu bagaimana kita menjumpai bahwasanya ada hadis yang menjelaskan hadis yang menjelaskan dari Sauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illa albir, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh, dan tidak ada yang menghalangi rezeki seseorang kecuali maksiatnya. Ini perhatikan. Mungkin kalau ada masalah kita dengan rezeki kita, perhatikan dengan hubungan kita bagaimana maksiat. Lalu dengan doa ini, bagaimana dengan doa? Ustaz, jadi berubah-ubah takdir itu, kan itu berubah dengan doa dia. Kita juga ditakdirkan oleh Allah berdoa kepadanya. Itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kita memahaminya, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yakni di dalam surah Ar-Ra'd, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd, nanti bisa dilihat lengkapnya di ayat 38, 39, likulli ajalin kitabi yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Jadi setiap ajal itu telah ditetapkan, Allah menghapusnya dan juga menetapkannya, wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah umul kitab maksudnya lauh mahfuz. Jadi di sini yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dikehendakinya. Jadi di lauh mahfuz, kitab yang telah ditulis semua takdir di hari sampai hari kiamat itu kan di sisi Allah. Allah yang memiliki. Sesuai Allah ingin hapus, Allah ingin rubah, itu sesuai dengan di sisi Allah. Jadi Allah, ini dirubah nih. Si fulan seharusnya jodohnya ini dirubah dengan ini. Itu sesuai dengan misalnya dia cuman berjodoh cuman beberapa tahun. Lalu dia ada pasangannya yang lain. Itu dari
dari sisi pernikahan. Lalu bagaimana yang lainnya? Misalnya dia dahulu orang yang kaya, dan kita lihat bagaimana orang kaya tahu-taunya di masa tuanya dia jadi pengemis. Itu sesuai dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berhak untuk menghapus apa yang dikehendakinya, merubahnya dan menetapkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu dapat dihapus dan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di setiap tahun di malam Lailatul Qadar itu Allah bagi orang yang mendapatkan, misalnya dia man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ketika itu dia beribadah kepada Allah maka takdirnya berubah, bahwasanya dia mendapatkan keutamaan dari Allah lebih dari 1000 bulan. Itu sebagai contoh, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menetapkan, Allah yang menghapuskan sesuai dengan ketentuan yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan ini, perhatikan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak bisa yang dapat merubahnya kecuali Zat yang Maha Agung itu sendiri. Itu poinnya, intinya. Kalau sudah Allah menetapkan, tidak bisa diganggu gugat. Kalau manusia menetapkan masih bisa ada revisinya, tinjau kembalinya, tapi kalau Allah tidak, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa, yang kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan 3 poin ini kita mengetahui bahwasanya Allah khalaqal khalqa bil ilmi, Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Kemudian wa qaddara lahum aqdara, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Kemudian wa daraba lahum ajala, dan menetapkan ajal bagi mereka, yaitu bagi kita semuanya. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang, karena Pak Randy sudah menghubungi kita. Di Rabu yang akan datang ada Ustadz yang safari dakwah sampai ke Dumai. Di Rabu malam itu, di tanggal 23 kalau tidak salah, beliau mengisi di sini. Mungkin bisa diumumkan juga nanti di Ikhwan Tampan supaya diramaikan, karena jarang ustadz-ustadz yang sesekali datang ke sini. Kalau kita kan gampang aja, setiap pekan ada ustadz. Jadi tidak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang dibahas mungkin sesuatu yang tidak kita jumpai di majelis-majelis ini, sehingga menambah ilmu yang baru bagi kita. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan sambung pelajaran kita di poin yang ke-31 dan seterusnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.